Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala kembali pertemukan kita di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin yang disusun oleh Syekh Anis Al-Mus'abi hafizallahu taala, dan malam hari ini kita masuk hadis yang ke-30. Pada hadis yang ke-30 ini yang dikutip oleh muallif hafizallahu taala, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Beliau mengutus seseorang untuk memimpin sariyah. Sariyah itu pasukan tentara. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Dan dia itu memimpin salatnya bagi bawahannya. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dan dia setiap kali salat jaharnya itu dia membaca surah Al-Ikhlas. Setelah Al-Fatihah itu membaca surah Al-Ikhlas. Terus seperti itu. Falamma raja'u, maka ketika pasukan ini kembali, zakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang itu yang tergabung pada pasukan ini menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa si fulan itu, sahabat ini, ya, kalau mengimami kita bacaannya kulhu wae gitu. Kulhu ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memerintahkan kepada mereka, saluhu, tanya saja kepadanya, li ayyi syai'in yasna'u dzalika, kenapa dia melakukan hal itu. Ya. Karena secara asal kan hukumnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an kan gitu. Ya, sekarang baca kulhu, jangan tanya saja kepadanya, kenapa dia melakukan hal itu. Fasa'aluhu, maka orang-orang itu yang penasaran akhirnya nanya kepada lelaki-laki tadi. Maka ia menjawab alasannya, li'annaha sifatur rahman. Karena surah Al-Ikhlas itu dalamnya menyebutkan tentang sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Dalamnya itu disebutkan tentang sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya suka membaca surat ini karena tadi di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah. Maka ya disebutkanlah alasan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Kabarkan kepada orang tersebut bahwa Allah mencintainya. Lihat ya. Orang ini mencintai Allah Ta'ala dengan menyebutkan sifat-sifatnya yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran,
dan ia senang menyebutkan sifat-sifat Allah tersebut, maka Allah Ta'ala pun mencintainya. Ya. Maka dalam hadis ini ada beberapa pembahasan yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala dalam syarahnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Keutamaan surah Al-Ikhlas disebutkan bahwa di dalamnya itu terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Ini ahad ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadiyah, keesaan Allah taala. Lalu Allahus Samad, Allah As-Samad, tempat bergantung. Samadiyah itu sifat Allah taala, bahwa semua bergantung kepada Allah. Ini pun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk menguatkan keesaan dan bahwa Allah Ta'ala satu-satunya tempat bergantung bagi semua, lalu disebutkan lagi ayat selanjutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak melahirkan, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ya, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki anak. Karena kalau memiliki ayah dan anak sudah ia berarti butuh kepada yang lain. Nah, ini tidak sesuai dengan somadiyah tadi. Somadiyah itu justru ia jadi tempat bergantung untuk semua selainnya. Semua yang lain selain Allah Ta'ala bergantung kepada Allah. Kalau Allah ya itu beranak dan diperanakan, berarti ia butuh kepada ayahnya, kepada ibu, butuh juga kepada anak. Ini ditegaskan dengan ayat selanjutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sekufu, setara dengan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang. Ini menunjukkan hadiah, keesaan Allah Ta'ala, dan juga satu-satunya tempat bergantung bagi semua makhluk itu Allah. Karena tidak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana ayat yang singkat di dalam surah yang singkat ini menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa dalam sebuah hadis dikatakan bahwa surah Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusal Quran. Ya senilai kalau ditimbang itu sepertiga Al-Quran. Nah, dari mana para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu isinya kan 3 poin penting. Kabar tentang Allah Ta'ala, tentang hukum-hukum, dan juga tentang kisah-kisah, ya kisah-kisah masa lalu. Ya, termasuk diantaranya, dan 3 ini berarti salah satunya adalah tentang Allah Ta'ala, tentang sifat-sifatnya. Maka sepertiga Al-Quran. Ini adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti baca 3 kali sudah hatam. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa surah ini mengandung sifat-sifat Allah yang sekaligus menafikan ucapan ahlut ta'til dan ucapan ahlut tamsil. Ta'til itu artinya yang menolak sifat Allah Ta'ala. Tamsil itu yang menyerupakannya dengan makhluk. Makanya tadi disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, itu Allah Ta'ala menafikan penyerupaan. Ta'til itu disebutkan bahwa Allah memiliki sifat. Ini sifat-sifatnya. Ya. Jadi ini membantah ucapan orang-orang yang menolak sifat atau bahkan menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Ya. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar juga mengatakan bahwa ahlu sunnah mereka sepakat untuk menetapkan sifat yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga beriman kepadanya. Ini sikap ahlu sunnah wal jamaah ketika berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diimani, diterima sesuai yang datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Kemudian waham liha alal haqiqah la alal majaz.
Lalu menerapkannya itu secara hakiki, bukan secara majazi. Tidak seperti sebagian kelompok yang mengatakan ya ketika Allah Ta'ala menyebutkan Allah memiliki wajah, itu wajah yang hakiki, yang maknanya zahir kita tahu maknanya, tapi kaifiyahnya berbeda, gitu. Kaifiyahnya berbeda. Makanya maknanya kita tahu, kaifiyahnya wallahu a'lam tidak tahu. Jadi bukan berarti maknanya juga tidak tahu, bukan. Kalau semua dianggap maknanya itu nggak ada yang tahu. Bagaimana ahlu tafwid istilahnya. Ahlu tafwid itu seringkali ketika menafsirkan Al-Quran, mereka mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam bimuradih. Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Lalu untuk apa Rasul diutus? Kalau Rasul juga tidak tahu maksudnya. Nah, mereka merasa lebih selamat jika mengucapkan hal seperti itu, tapi ini justru termasuk merendahkan dan buruk sangka terhadap Rasulullah SAW, bahwa Rasul pun tidak tahu maksudnya. Kalau tidak tahu Rasul saja tidak tahu maksud dari ayat Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini bisa jadi petunjuk bagi semua makhluk? Jadi maknanya tahu, hakikatnya tidak tahu. Gitu. Nah, maka tidak dimaknai secara majazi. Itu mah majaz saja. Wajah itu dianggap sebagai perhatian. Ya. Sama seperti cari muka berarti cari perhatian gitu. Mencari wajah Allah Ta'ala berarti mencari perhatian Allah gitu. Nah, tidak, itu majazi. Ya, itu majazi. Wajah itu ya wajah. Tapi jangan bayangkan wajahnya seperti wajah makhluk. Karena tadi sebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalika. Nah, ini yang jadi sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak mencari kaifiyah ya dari sifat-sifat tersebut. Karena berkaitan dengan Allah Ta'ala ini adalah ilmu yang gaibnya mutlak. Kita tidak tahu. Karena sesuatu yang bisa kita tahu itu pertama ya bisa kita lihat langsung, kita indrai, itu bisa kita tahu. Atau ada yang semisal. Nah, misalnya Anda belum lihat motor si Fulan, tapi motor si Fulan itu satu merek dengan motor temannya. Yang motor teman itu sudah saya lihat, berarti gambarannya sudah ada. Tapi bagi Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal. Jadi bagaimana bisa kita tahu, bisa kita membayangkan? Kalau kita sudah mulai membayangkan, artinya yang muncul dalam bayangan itu adalah makhluk. Karena kita belum melihat bagaimana hakikatnya, belum tahu, belum bisa mengindra apa yang sesungguhnya. Gitu ya. Maka jangan tergelincir ke dalam takyif, ya, membayangkan tangan Allah seperti apa, jarinya seperti apa, jangan. Karena satu-satunya cara ketiga ini tadi ya, untuk mengetahui sesuatu itu bisa melihat, mengindrai langsung, melihat, mendengar gitu ya, bisa diindra langsung. Atau ada yang semisal, yang ketiga adalah ada kabar yang benar tentangnya. Nah, inilah satu-satunya jalan kita mengetahui kaifiat perkara gaib. Masalahnya ini pun tidak dijelaskan. Ya, yang kita imani apa yang dijelaskan saja. Beyond itu, di luar itu, kita wallahu a'lam. Nah, di situ. Jadi wallahu a'lamnya ahlu sunnah wal jamaah itu bukan tentang makna, tapi tentang kaifiyah. Jadi ahlu sunnah kalau bilang wallahu a'lam, Allah yang maha tahu tentang kaifiyatnya. Memang kaifiyatnya nggak dijelaskan kalau perkara gaib, misalnya gitu. Itu Allah a'lam. Tapi maknanya ya paham. Yad itu maknanya tangan, wajah itu maknanya wajah. Ya. Maka nuzul itu turun, istiwa itu peristiwa di atas aras, itu maknanya maklum. Ya maklum, diketahui. Tapi kaifiyahnya, tata caranya itu majhul. Tidak ada yang tahu karena tidak ada dikabarkan,
tidak ada contoh yang sesuai sama gitu. Apalagi melihat langsung, tidak pernah. Ya. Wala yahudduna fi sifatin mahsurah, dan mereka tidak membatasi pada sifat yang terbatas. Wa amma ahlul bid'ah, kebalikannya ahlul bid'ah wal jahmiyah wal mu'tazilah, ya, dan juga khawarij, semuanya mengingkari sifat. Semuanya mengingkari sifat. Dan mereka tidak menerapkannya secara hakiki. Sifat itu dianggap sebagai hakiki. Maka dimanai tadi digiring kepada yang majazi. Tangan berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya. Kebersamaan Allah berarti Allah taala itu ridho, gitu ya. Menolong, memperhatikan, gitu. Padahal ma'iyatullah ini juga sama. Ya, kita itu termasuk sifat Allah Subhanahu. Nah, ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dalam asma sifat, mereka mengingkari sifat, ya bahkan ya kalau menerima pun mereka giring kepada sesuatu yang majazi, bukan hakiki. Dan mereka mengklaim bahwa orang yang menetapkan sifat justru itu adalah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi jangan heran kalau kita katakan Allah memiliki wajah, antum musyabbih, katanya gitu. Karena yang muncul dalam benak mereka wajah itu wajah makhluk. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah memiliki wajah, yang wajah itu khusus bagi Allah Ta'ala, yang sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala dan layak dengan kemuliaannya, yang tidak sama dengan makhluk. Nah, mereka tidak paham sama itu, sehingga mereka menuduh orang yang menetapkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat itu musyabbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian makanya asma wa sifat ini tegak di atas 3 prinsip utama. Jadi terkait dengan asma wa sifat itu ada 3 prinsip utama yang mesti kita pegang. Yang pertama adalah al-imanu bima wasafallahu bi nafsah. Kita beriman saja terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya berupa sifat-sifat dan nama-nama tadi. Allah sebutkan namanya Ar-Rahman, ya kita imani nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, memiliki sifat rahmah, gitu ya. Li'annahu la yasifullaha a'lamu billah minallah. Ya. Karena tidak ada yang mensifati Allah yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri, kan. Kalau Allah sudah menetapkan namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, gitu ya. Itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Ya, kita imani. Ya, kita imani. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 140 Allah Ta'ala berfirman, "A'antum a'lamu amillah?" Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ya Allah lebih tahu tentang dirinya. Apa yang Allah Ta'ala sebutkan dengan nama-nama atau sifatnya, yaitu Allah yang Maha tahu. Kita imani saja. Kita mengimani. Begitu pula kita beriman terhadap apa yang disebutkan sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pun mendapat wahyu dari Allah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah ia berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nama-nama, sifat-sifat Allah Taala itu pun wahyu dari Allah. Ya, maka ini prinsip pertama, kita beriman terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulullah SAW berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi. Jadi kita beriman. Kalau disebutkan demikian kita imani saja. Yang kedua adalah tanzihullah ayyumatila syai'un min sifatihi sifatil makhluqin. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyucikan
Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Bahwa tidaklah sifat-sifat Allah Ta'ala itu menyerupai sifat makhluk. Itu bentuk tanzih. Setelah beriman kita menyucikan Allah Ta'ala. Bahwa sifat-sifat itu tidak sama, tidak serupa dengan sifat makhluk. Nah, ini ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan dialah yang as-sami, yang maha mendengar, al-basir, yang maha melihat. Dan juga dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah Ta'ala, setarap ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Jadi tadi yang pertama beriman, yang kedua tanzih. Tanzih menyucikan Allah, menyucikan sifat Allah Ta'ala dari keserupaan dengan sifat makhluk. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, khot utama an idraki kaifiyati sifatir Rabb. Memutuskan ya keinginan untuk mengetahui kaifiyat dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau muncul dorongan untuk membayangkan, jangan. Nah, ini prinsipnya. Beriman lalu meyakini bahwa sifat Allah Ta'ala itu berbeda dengan sifat makhluk, dan putus keinginan, putus harapan kita dari mencari-cari tahu tentang kaifiat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertanya saja tentang kaifiat sifat itu hukumnya bid'ah. Bertanya saja ya, bagaimana tangan Allah, itu pun tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dulu ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dalam urusan agama, para sahabat itu adalah yang paling baik, paling semangat menuntut ilmu, paling semangat mengamalkan ilmu. Itu para sahabat. Gak mungkin luput kalau memang ini layak untuk diperbincangkan. Nah, tidak ada riwayat tentang hal tersebut. Maka bahkan sebuah kisah yang masyhur berkaitan dengan hal ini adalah perkataan Imam Malik ketika ada yang bertanya tentang sifat istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala. Makanya Imam Malik menjawab pertanyaan orang tersebut dengan sebuah kaidah yang bisa kita pegang erat berkaitan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Imam Malik itu, al-istiwa'u ghairu majhul. Sifat istiwanya Allah itu bukan sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Ya, orang Arab tahu ya istiwa itu artinya apa, tahu. Ala wartafa'a, ia tinggi. Itu istiwa namanya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan kaifiatnya itu tidak bisa dipahami, dijangkau oleh akal. Ya. Wal imanu bihi wajib. Ini yang penting. Yang wajib itu beriman. Yang wajib itu berimannya. Wah, Allah istiwa di atas arsy. Udah, beriman saja. Sebagaimana pernah ada seorang budak perempuan yang ditanya di mana Allah, fis sama. Ya iman saja udah, tidak sebutkan fis samanya sebelah mana. Ya, beriman saja demikian. Fis sama. Ya. Dan bertanya wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya itu bid'ah, tentang kaifiyat tadi ya. Bagaimana datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana turunnya Allah Ta'ala. Apalagi sampai kalau Allah turun di sepertiga malam berarti Allah terus-terusan di bumi. Karena waktu di bumi itu kan terus bergantian. Sekarang sepertiga malamnya di daerah sini. Nanti sepertiga malam itu daerah yang lain. Berarti aras kosong. Ini sampai kemana pemikirannya? Karena akalnya ikut bermain di sana. Padahal yang wajib tadi apa? Iman. Iman saja.
Dan turunnya Allah Ta'ala tidak seperti turunnya makhluk. Ya. Maka inilah 3 prinsip tadi berkaitan tentang asma wa sifat. Kemudian poin selanjutnya yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala dalam syarahnya, di sini dikatakan bahwa orang tadi yang mengimami dan bacaannya itu, bacaan setelah Al-Fatihahnya itu terus menggunakan surah Al-Ikhlas, ia mengatakan li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra biha. Karena itu adalah sifat Ar-Rahman dan saya suka untuk terus membacanya. Nabi SAW kemudian bersabda, akhbiruhu, kabarkan kepada dia, annallaha yuhibbuhu, bahwa Allah Ta'ala mencintainya. Berdasarkan penggalan hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa konsekuensinya atau kesimpulannya adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah Ta'ala, maka itu disunahkan untuk dibaca. Disunahkan untuk dibaca. Karena Allah mencintai hal tersebut. Ya, karena Allah mencintai hal tersebut. Wa yuhibbu ma yuhibbu dzalika, dan Allah Ta'ala mencintai orang yang melakukannya juga. Ya tadi ya. Yuhibbu dzalika, Allah mencintai ayat itu dan Allah mencintai orang yang mencintai ayat itu. Ya. Dan ini tidak ada perselisihan antara kaum muslimin, antara para ulama tentang dianjurkannya membaca ayat-ayat yang mengandung sifat-sifat Allah Ta'ala dalam sholat jahar. Ya. Sehingga itu bisa didengar oleh orang awam. Ya. Masalahnya orang awamnya nggak paham ini ayat apa. Gitu ya. Bahkan kalau kita renungkan Bismillahirrahmanirrahim, ini pun termasuk ayat yang mengandung nama dan sifat. Wa kadzalika awwalu suratil Hadid, begitu pula awal surah Al-Hadid ayat 1 sampai 6 kalau tidak salah. Ya, kita coba buka dulu mushaf. Baik. Di ayat ini ada sabbaha lillahi, surah Al-Hadid ayat 1 sampai 6 kalau tidak salah di sini ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang Al-Aziz Al-Hakim. Ini nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan, dia mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini menggambarkan sifat Allah Ta'ala. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu juga di dalamnya terkandung nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu semua adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard. Diulang lagi. Wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Nah, ini sampai situ itu semua adalah berkaitan tentang ayat-ayat sifat. Kalau hafal boleh sekali-kali dianjurkan untuk dibaca.
Dibaca saat sholat jahar. Ketika mengimami ya. Ini sunnah. Kemudian wakadzalika akhiru suratil hasyr, dan juga dalam akhir surah Al-Hasyr. Kalau tidak salah Al-Hasyr itu ayat 22. Kalau tidak salah. Ya, 21 ya. Wallahu ladzi la ilaha illa, dari situ sampai akhir. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ya. Itu semua 22 ya. 22 sampai 24. Itu semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hiya min a'dhami ayatis sifat. Ini termasuk ayat sifat yang paling agung. Gitu ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini pun ditinjau dari penyebutannya dalam nas itu terbagi menjadi dua. Ada sifat subutiyah, ada sifat manfiyah. Sifatnya mungkin sudah pernah kita lalui juga ini ya. Sifat subutiyah adalah sifat yang berupa penetapan. Sifat manfiyah adalah sifat yang berupa penafian. Ya. Contoh sifat subutiyah adalah ya. Sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya ini termasuk sifat kesempurnaan. Kalau sifat subutiyah ini sifat kesempurnaan. Umumnya ia disebutkan secara rinci. Artinya banyak disebutkan. Makanya sifat yang subutiyah disebutkan banyak. Tapi sifat yang manfiyah itu global. Laisa kamitslihi syai', itu cukup. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu juga mencakup semuanya. Dinafikan semua sifat makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sifat subutiyah itu jelaskan secara terperinci. Karena semakin banyak penyebutannya maka menunjukkan semakin sempurna. Semakin sempurna. Ya, contohnya ya tadi, contohnya adalah sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tadi. Itu semua sifat subutiyah, penetapan. Adapun sifat yang kedua, sifat manfiyah, itu adalah sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu adalah mengandung kekurangan dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya lemah, ya, capek, zalim. Nah, itu semua adalah sifat manfiyah, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya disebutkan secara global, hanya global saja. Ya. Global saja disebutkan. Tapi terkadang ia disebutkan secara rinci untuk beberapa alasan. Ya. Alasan yang pertama, jadi sifat manfiyah itu kadang disebutkan secara lebih terperinci untuk beberapa sebab atau alasan. Yang pertama untuk membantah apa yang disampaikan oleh para orang-orang yang mendustakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti
dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 Allah Ta'ala berfirman, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah." Tidak ada Allah Ta'ala itu menjadikan anak, ya, dan tidak ada sesembahan lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan ya, dirinci. Ini untuk membantah. Karena ada yang beranggapan bahwa Allah punya anak dan ada yang beranggapan bahwa Allah itu punya serikat. Kan dibantah dua-duanya dengan rincian tadi. Atau alasan yang kedua adalah untuk menghilangkan dugaan kekurangan pada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ada dugaan bahwa kesempurnaan Allah taala itu kurang, maka dibantah. Ya, seperti pada firman Allah taala surah Qaf ayat 38. Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya itu dalam 6 hari. Dan 6 hari ada yang mengatakan 6 masa gitu. Wa ma massana min lughub. Nah, ini disebutkan di sana ya. Dan tidaklah kami ditimpa keletihan setelah itu. Kenapa? Karena ada anggapan kan ada 7 hari, ini cuma 6 hari. 1 harinya dipakai apa? Kayaknya istirahat. Kayaknya dibantah dengan ini. Ada dugaan ketidaksempurnaan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma massana min lughub. Kami tidak ditimpa keletihan karena menciptakan. Dan inilah yang dianggap oleh orang-orang Yahudi bahwa ya hari Sabtu, Yahudi itu hari rayanya hari Sabtu, kalau Nasrani hari Ahad. Hari Sabtu itu menurut orang Yahudi adalah hari istirahatnya. Allah Ta'ala istirahat di hari Sabtu. Makanya dijadikan hari raya. Ya, ini ucapan yang batil. Alasan yang ketiga, bayanu umumi kamalihi, yaitu ketika menjelaskan tentang keumuman kesempurnaan Allah Ta'ala. Kesempurnaan Allah Ta'ala sudah disebutkan, tetapi masih umum. Maka dikuatkan dengan merinci sifat-sifat yang dinafikan, yang merupakan kebalikan dari sifat tadi. Contohnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal bagi sesuatu pun yang semisal bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penafian mumasalah. Dinafikan adanya yang serupa dengan Allah taala. Kenapa? Menguatkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula walam yakul lahu kufuwan ahad disebutkan setelah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu awalnya kan menetapkan ahadiyah, keesaan, menetapkan sifat somadiyah, bahwa Allah Ta'ala itu tempat bergantung semua makhluk. Lalu ditambah penjelasannya dengan sifat-sifat yang kebalikannya dinafikan, yang itu kontra dengan sifat yang sempurna tadi. Ya. Dan sifat subutiyah, sifat tadi subutiyah itu sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu pun dibagi dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Ini sudah pernah kita singgung juga di pembahasan kitab sebelumnya ya. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa Allah Ta'ala itu bersifat dengan hal tersebut, melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti wajah, dua tangan, ya, jari, kaki, ilmu, hayat. Hayat itu hidup, sifat kudroh, itu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin melekat kepada zatnya, maka ini zatiyah namanya. Adapun jenis yang kedua, adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ketika Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah melakukannya. Contohnya, istiwa, maji itu sifat datang, ya. Nuzul, sifat turun, gitu. Al-khalq, sifat mencipta. Rizq, Allah memberikan rizki. Itu kan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah memberikan rizki meluaskan rizki kepada yang ia kehendaki, membatasi rizki pada yang ia kehendaki. Berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbuatan, sifat fi'liyah. Adapun beberapa kelompok yang menyimpang di dalam asma wa sifat, ini kita sebutkan secara singkat. Yang pertama adalah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ya, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dan juga yang mengikuti paham mereka bahwa mereka menetapkan nama bagi Allah dan sebagian sifat. Jadi hanya sebagian sifat saja yang ditetapkan. Dan mereka menafikan mayoritas dari hakikat sifat tersebut. Jika ada yang mungkin untuk dibantah, maka mereka akan membantah nas tentang sifat tersebut. Ini bisa dibantah oleh mereka. Kalau tidak bisa dibantah, mereka mentahrif. Mentahrif itu memalingkan maknanya. Ya, kayak tadi wajah itu berarti ridho, gitu. Tangan berarti pertolongan, gitu. Ditahrif. Dan mereka menamai tahrif itu sebagai takwil. Takwil beda, diperbagus istilahnya oleh mereka sendiri. Dan mereka hanya menetapkan 7 sifat. Ya. Hayat, ilmu, kudroh, irodah, kalam, sama basar. Ya, hayat, ilmu, kudroh, irodah, kalam, sama basar. Hanya 7 saja yang ditetapkan oleh mereka. Padahal sifat Allah banyak tadi. Kenapa? Wa huwallati dallal aqlu indahum ala isbatiha. Itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan akal mereka. Bahwa itu ditetapkan melalui akal mereka. Kemudian kelompok yang kedua adalah Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, Ahlul Kalam itu orang-orang yang terwarnai dengan filsafat dan yang mengikuti jalan mereka. Ya, mereka kelompok ini menetapkan nama-nama bagi Allah tetapi kosong dari sifat. Namanya mereka tetapkan tetapi tidak mengandung sifat. Jadi mereka menganggap nama itu adalah murni nama saja. Tidak ada sifatnya yang terkandung dalam. Sehingga mereka mengatakan bahwa nama-nama itu adalah sama. Jadi Al-Alim dengan Al-Qadir dengan As-Sami dengan Al-Basir ya sama itu. Jadi kalau kita kan dibedakan. Secara bahasa pun berbeda. Dan memang masing-masing itu mengandung sifat. Al-Alim sifat ilmu, Al-Qadir sifat kudroh, As-Sami sifat sama, Al-Basir sifat basor, sama melihat, sama mendengar, basor melihat. Oleh mereka itu dianggap sama semuanya. Artinya itu sama. As-Sami dengan Al-Basir sama itu namanya. Di antara mereka ada yang ya karena ini terlalu jauh, terlalu tidak masuk akal gitu. Kenapa bisa sama gitu. Sehingga ada yang mereka akhirnya beralih, punya juga pemikiran lain. Di antara mereka pun berbeda-beda. Punya pendapat bahwa
Ini beda-beda, tetapi tidak mengandung sifat. Seperti sehingga muncul Allah itu alim bila ilmin. Allah itu mengetahui tanpa ilmu. Allah itu qadir tanpa kudroh. Ya, Allah itu qadir, tapi tidak memiliki sifat kudroh. Ini membingungkan juga, ya. Dan hal seperti ini tidak ada. Ya, seperti tidak ada. Apa yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam kesalahan ini? Karena mereka beranggapan bahwa ketika menetapkan sifat, maka itu adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka tidak menetapkan sifat. Kalau nama ya nama saja. Tidak ada sifatnya. Karena yang memiliki sifat itu pasti jisim. Menurut mereka ya. Jisim. Jisim itu tubuhnya, fisiknya. Sifat itu adalah karakter yang melekat kepada jisim. Jadi sifat ini berarti butuh jisim. Makanya disebut kita itu dianggap mujassimah. Mujassimah itu yang menganggap Allah memiliki jisim. Karena menetapkan sifat. Sifat itu hanya layak untuk jisim. Ini ahlul kalam. Pikiran seperti itu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah gulat al-jahmiyah. Jahmiyah ekstrim. Ya. Qaramithah batiniyah. Itu kelompok-kelompok yang mengikuti Jahmiyah ekstrim ini. Yang ekstrim ini Jahmiyah justru mereka sudah yunkirunal asma wa sifat. Mereka menolak nama-nama dan sifat. Dan mereka beranggapan kalau Allah punya kalau nama-nama itu adalah jadi dimaknai bahwa Allahnya banyak. Ya, As-Sami itu untuk katakan untuk zat yang berbeda, Al-Basir untuk zat yang berbeda. Jadi banyak. Makanya tidak ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Wala yasifuna Allah Ta'ala illa bin nafyil mujarrad alal isbat. Anil isbat. Maka mereka tidak mensifati Allah Ta'ala kecuali hanya dengan murni menafikan penetapan. Jadi udah yang penting ada saja. Ya. Sehingga dikatakan huwa maujudun duna ayyi sifatin. Allah itu ada tanpa sifat. Ada. Allah itu huwa maujudun wala hayyun wala alimun wala qadirun. Allah itu ada tapi tidak qadir, tidak alim, tidak hayy. Tapi maujud. Itu saja. Allah ada. Ya. Kesimpulannya ya dari banyak penyimpangan tadi, mempelajari penyimpangan-penyimpangan itu memang butuh ilmu. Karena banyak orang yang belajar syubhat mereka justru tidak bisa membantahnya. Syubhatnya masuk, bantahannya belum tahu. Makanya amannya jangan belajar itu. Nah, ini Ana sampaikan secara umum saja penyimpangan-penyimpangan mereka. Rinciannya Ana juga mengikuti daurah bersama Ustazuna Ustaz Firanda hafizahullah taala, sudah 2 kali pertemuan itu masih uyang. Ya. Dan memang mungkin ini untuk para asatidzah yang mutakhassis, yang spesialisasinya untuk membantah gitu. Kalau mau membantah kan berarti harus tahu ya kronologisnya bagaimana sampai dia punya pemikiran seperti itu sehingga dia bisa membantah. Bagi kita mah para pelajar akan sulit gitu ya. Harus belajar dulu ini sejarahnya, pengaruhnya dari mana saja, sehingga dari sisi mana kita bisa membantahnya. Ini bagi yang spesialisasinya di sana
menyampaikan al-haq dengan cara jadal misalnya gitu. Itu penting. Tapi mesti harus ada yang bisa. Tapi para asatidz senior sudah mewakili lah. Kita yang masih pusing belajar yang ringan-ringan saja dulu. Insyaallah ya, tadarruj ya, bertahap. Insyaallah kita belajar yang sahih-sahihnya sajalah. Ya. Adapun yang syubhat-syubhatnya kita asal kenal sehingga tidak terjerumus ke sana. Hanya dikatakan kesimpulan akhirnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Asbahani, al-kalamu fi sifatillah azza wa jalla ma jaa minha fi kitabillah. Maka pembahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah apa yang datang dalam Al-Quran. Gitu ya, tadi. Auru ya bil asani di sahihah dari Rasulullah SAW. Atau yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Rasulullah SAW. Kita beriman dengan sesuai dalil yang sahih. Nah itu ya yang jadi catatannya. Famadhabus salaf rahmatullahi alaihim ajmain. Maka madhabnya salafus salih, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua, yaitu isbatuha wa ijrahuha ala dhahiriha, menetapkannya, memberlakukannya sesuai dengan makna zahirnya. Tadi makna zahir itu makna yang langsung muncul, wajah ya wajah, tapi jangan terusin setelah itunya, wajah tapi wajah yang berbeda dengan makhluk, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala, tidak ada aib dan kekurangan di dalamnya. Ya. Wa nafyul kaifiyah anha, tadi ya, menafikan kaifiyah. Jangan tanya-tanya bagaimana kondisinya, bagaimana caranya, jangan. Kaifiyatnya bagaimana. Faqad nafaha qaumun fa abtalu ma athbatahullah. Karena suatu kaum pernah menafikan kaifiyah, menafikannya, artinya dia bertanya tentang kaifiyah, fa abtalu ma athbatahullah. Akhirnya ia membatalkan apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Nah, tadi kan penyimpangan tadi, sebabnya apa? Karena tadi mereka beranggap itu mumasalah, ada keserupaan dengan makhluk, makanya ditolak. Nah itu alasannya dari sana awal, ya, alasannya di sana. Wa dhahaba qaumun al-mutsbitina ilal bahthi anit takyif. Ya. Dan sekelompok orang-orang yang menetapkan pun itu ada yang berusaha untuk mencari kaifiyat. Ada yang berusaha untuk mencari kaifiyat. Padahal tadi kaifiyat itu ya tidak bisa kita ketahui kecuali dengan khabar yang benar dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun terbatas. Tidak semuanya diceritakan. Makanya kita berhenti di mana salafus salih berhenti. Mereka tidak bahas, kita tidak bahas. Wa tariqatul mahmudah fi wa hiya tariqatul mutawassithah bainal amrayn. Maka cara yang terpuji adalah cara pertengahan. Ya, tidak tadi sebutkan ia menafikan atau mencari-cari kafiyah, atau ia menafikan kaifiyah sehingga kalau tidak ada kaifiatnya berarti tidak ada kan gitu ya. Tapi ini mah ada juga yang cari-cari kaifiatnya. Maka kita tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu adalah kita berhenti pada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga melalui sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya prinsip yang 3 tadi adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mesti sama-sama kita pegang erat-erat berkaitan dengan tentang tauhid asma was sifat, ya, beriman kepadanya, lalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan keserupaan dengan makhluk pada sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah memutuskan keinginan untuk mencari tahu tentang kaifiyatnya. Itu 3 prinsip yang akan membuat kita selamat.
Itulah mungkin ikhwah azanillahu wa iyyakum ajmain yang kita bisa pelajari di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada faedah dan manfaatnya. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.